Demonstrasi konstekstual modul 1.4 Budaya Positif oleh Eko Susilo, CGP Angkatan 11 Kabupaten Temanggung. Budaya positif yang pertama, disiplin positif, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, kebutuhan dasar manusia, perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi, keyakinan kelas, posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Disiplin dan nilai-nilai kebajikan universal. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Disiplin berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya mereka karena berdasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, seperti yang telah dikemukakan oleh Dr. William Glasser. Perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Restitusi merupakan sebuah pilihan. Hukuman membuat tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang. Konsekuensi tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu pendek. Menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang untuk kegiatan restitusi. Hukuman, korban mendapatkan keadilan. Konsekuensi, korban bisa diabaikan. Restitusi, korban mendapatkan ganti. Hukuman, murid atau anak akan tersakiti. Konsekuensi, murid atau anak dibuat tidak nyaman. Kemudian yang restitusi, murid atau anak mendapatkan penguatan. Berikutnya, keyakinan kelas, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat. Menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna, seperti mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut? Apa tujuan utamanya? Dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulianya. 5 posisi kontrol sebagai guru. Yang pertama, penghukum. Yang kedua, sebagai pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Yang keempat, sebagai manajer. Yang kelima, sebagai pemantau. Posisi yang terbaik sebagai guru dalam penyelesaian masalah adalah posisi manajer. Karena dengan posisi kontrol sebagai manajer akan dapat mendorong motivasi intrinsik pada murid untuk bertanggung jawab atas perbuatan yang mereka lakukan, serta dapat menemukan solusi atas permasalahannya. Langkah-langkah penerapan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Dengan kita memberi penguatan dan beberapa pertanyaan seperti setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukanlah satu-satunya orang yang pernah melakukan kesalahan ini, dan melakukan kesalahan merupakan sebuah kodrat manusia.
yang tidak dapat kita hindari. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dengan mengajukan beberapa pertanyaan, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Sampai anak tersebut benar-benar memahami apa kesalahannya. Kemudian langkah yang ketiga, mempertanyakan keyakinan yang sudah disepakati. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati, kebajikan-kebajikan yang telah kita setujui, dan ke depan apa yang kamu inginkan, menjadi orang seperti apa yang ingin kamu dambakan. Dengan pertanyaan tersebut, anak akan merasa diperhatikan dan lebih mau mengutarakan apa yang ada di dalam hatinya. Implementasi segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas untuk menumbuhkan keyakinan murid agar mau jujur sehingga menyadari apa kebutuhan dirinya. Yang kedua, validasi tindakan yang salah untuk mengetahui tindakan yang dilakukan serta menumbuhkan kesadaran murid untuk bersikap lebih baik dibandingkan dengan sikap yang dilakukan sebelumnya. Yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas untuk memotivasi untuk menumbuhkan keyakinan yang dipercaya sehingga dapat kembali menjadi orang seperti yang diinginkan. Pelaksanaan segitiga restitusi. Kasus 1. Sudah beberapa hari ada seorang murid kelas 5 yang bernama Uwais datang terlambat ke sekolah sehingga tertinggal dalam mengikuti pelajaran. Begini Mas Uwais, saya panggil ke ruangan Pak Eko karena akhir-akhir ini Mas Uwais sering datang terlambat sehingga banyak pelajaran yang tertinggal dari Pak Eko. Sebenarnya kenapa Mas Uwais sering datang terlambat? Kok bisa Mas? Pukul berapa Mas Uwais kalau tidur? Pukul 10 malam Pak. Pukul 10 malam. Akhirnya Mas Uwais terlambat datang ke sekolah. Itu merupakan suatu kesalahan atau bukan Mas? Ya, suatu kesalahan Pak Eko. Begini Mas Uwais, berbuat kesalahan itu hal yang wajar karena kodrat manusia tempat salah dan lupa. Tugas kita adalah belajar dari kesalahan itu sehingga dapat memperbaiki di kemudian hari. Oke Mas Uwais? Oke Pak Eko. Baik, sekarang mari kita cari bersama-sama solusinya bagaimana ke depan baiknya ya Mas. Baik Pak. Tadi Mas Uwais bercerita kalau bubuk pukul 10 malam. Itu aktivitas kegiatannya apa saja Mas? Nonton TV, kalau tidak bermain HP Pak. Bangun kesiangan, nonton TV, bermain HP, kemudian malas datang ke sekolah sehingga terlambat. Terkait dengan itu Mas Uwais, kemarin kita telah menyusun keyakinan kelas. Masih ingat? Masih Pak. Menurut kamu keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Disiplin Pak. Iya betul Mas. Kita harus disiplin dalam menjalankan kegiatan kita agar tidak terbengkelai dan selesai tepat waktu apa yang menjadi kegiatan kita. Iya Bapak, saya mohon maaf dan berjanji tidak akan terlambat lagi. Oke Mas Uwais, sekarang apa yang akan kamu lakukan untuk tidak terlambat lagi? Saya akan tidur lebih awal, mengurangi main HP agar dapat bangun pagi sehingga tidak terlambat ke sekolah. Iya bagus Mas.
Bapak tunggu perubahannya. Sekarang silahkan bergabung dengan teman-temannya untuk istirahat. Baik, terima kasih Pak. Ya, sama-sama ya Mas. Selamat. Bapak ikut tunggu perubahannya. Pelaksanaan segitiga restitusi kasus 2. Beberapa hari ada seorang murid yang bernama Uwais tidak membawa buku pelajaran sesuai dengan jadwal pelajaran karena sering diajak ayahnya, sehingga hari-hari itu tidak dapat mengikuti pembelajaran dengan baik. Mas Wais tahu kenapa saya panggil ke sini? Itu karena Mas Wais sering lupa membawa buku pelajaran. Kenapa Mas Wais beberapa hari ini tidak membawa buku pelajaran? Karena lupa menjadwal. Ya, kemarin Pak Iko kan sudah memberi jadwal mata pelajaran. Kenapa tidak dilakukan? Apakah Mas Wais tindakan seperti itu merupakan suatu kesalahan? Iya, saya melakukan kesalahan Pak Iko. Ya, melakukan kesalahan boleh-boleh saja Mas, karena budaya manusia tempat salah dan lupa. Kewajiban kita belajar dari kesalahan itu sehingga dapat memperbaiki di kemudian hari. Begitu ya Mas? Iya Pak Iko. Oke, sekarang kita cari solusi bersama-sama untuk menyelesaikannya bagaimana baiknya. Baik Pak Iko. Ya, Mas Uwais, kenapa kok bisa lupa menjadwal jadwal pelajaran? Karena diajak bapak ke rumah nenek tadi malam, pulang pukul 9 malam, sampai rumah langsung bobo. Oh iya Mas, sering kita menemui kegiatan mendadak yang tidak dapat dihindari. Untuk itu kita harus mengutamakan tugas pokok kita. Baik Pak Iko. Dari kejadian ini Mas Uwais tahu kesalahannya apa? Tidak taat peraturan Pak Iko. Iya benar Mas. Menurut pendapatmu keyakinan kelas apa yang kamu langgar Mas? Patuh Pak. Iya betul, kita harus patuh pada keyakinan kelas kita. Baik Pak. Baik Mas Wais, sekarang apa yang akan kamu lakukan agar tidak terulang kembali? Saya akan selalu memperhatikan tugas-tugas dan jadwal kegiatan saya dengan baik Pak. Iya bagus Mas, silahkan kembali ke kelas Mas. Saya tunggu perubahannya. Baik Pak Iko. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan.